Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Diponegoro, kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Adapun tujuan dilaksanakannya kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat. Yang kedua, membentuk empati dan kepedulian dari mahasiswa terhadap masalah yang kompleks dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa serta membantu pemberdayaan masyarakat secara umum. Yang keempat, membentuk sarjana penerus pembangun yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis serta interdisipliner. Yang kelima, mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, membangun pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga. Kemudian yang terakhir, menanamkan nilai kepribadian yang meliputi nasionalisme dan jiwa Pancasila, keuletan yang didasarkan pada etos kerja dan tanggung jawab, serta kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Pada 5 Januari 2002, Universitas Diponegoro melepaskan tim 1 KKN tahun 2001-2022 untuk melaksanakan KKN di berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk saya sendiri, Puspaningtyas Mutiara Putri dari Prodi Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang ditugaskan untuk melaksanakan KKN di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kecamatan Genuk adalah kecamatan yang terletak di sebelah timur laut Kota Semarang, Jawa Tengah. Kecamatan Genuk memiliki populasi sebanyak kurang lebih 92.306 jiwa dan luas wilayah 27,39 km persegi yang terdiri dari 13 kelurahan, yaitu Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari, Kelurahan Banjardowo, Kelurahan Kudu, Kelurahan Karangroto, Kelurahan Mukti Harjolor, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kelurahan Sembung Harjo, dan Kelurahan Penggadon Lor. Kecamatan Genuk terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas berikut. Di sebelah utara adalah Laut Jawa, di sebelah timur adalah Kabupaten Demak, di sebelah selatan adalah Kecamatan Pedurungan, dan di sebelah barat adalah Kecamatan Gayamsari. Di Kecamatan Genuk, saya ditugaskan di Kelurahan Bangetayu Kulon, yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kelurahan Bangetayu Kulon memiliki luas wilayah sebesar 178,51 km persegi yang terbagi menjadi 12 RW. Dengan jumlah penduduk sebanyak 17.702 jiwa yang berada pada 5.727 KK, wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon dibatasi oleh pada sebelah utara yaitu Kelurahan Genuksari. Kemudian di sebelah selatan adalah Kelurahan Tlogosari Wetan. Di sebelah timur yaitu Kelurahan Mukti Harjolor dan di sebelah barat yaitu Kelurahan Bangetayu Wetan. Kelurahan Bangetayu Kulon memiliki berbagai macam sarana dan prasarana yang diperuntukkan kepada masyarakat. Secara umum, Kelurahan Bangetayu Kulon memiliki 11 buah posyandu, 5 buah PAUD, 2 buah TK, 1 buah SD, 1 buah SMP, dan 1 buah SMA. Prasarana ibadah diantaranya adalah 13 masjid dan 34 musola. Di bawah pimpinan Ibu Titik Nuraini SEMM sebagai Kepala Lurah dan Bapak Jumaidi SH sebagai Sekretaris Lurah, Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon memiliki jumlah aparat kantor kelurahan sebanyak 2 orang golongan 2, 3 orang golongan 3, dan 1 orang golongan 1. Secara umum, rata-rata pekerjaan warga yang berada di wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon adalah pekerja swasta. Selain berbagai macam sarana dan prasarana yang telah disebutkan, Kelurahan Bangetayu Kulon juga memiliki sarana berupa Pasar Bangetayu yang selalu ramai akan hiruk-pikuk masyarakat sekitar. Pasar tersebut menjadi pusat bagi warga karena letaknya yang strategis tak jauh dari kantor kelurahan, sebuah SD, dan sebuah masjid. Selain itu, Pasar Bangetayu juga berseberangan dengan Taman Bangetayu yang menjadi titik temu bagi masyarakat untuk bercengkrama. Secara umum, potensi unggulan di wilayah Kecamatan Genuk diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri rumah tangga jajanan pasar. Jajanan pasar merupakan makanan tradisional yang diproduksi dan dipasarkan oleh industri rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Genuk.
Kualitas jajanan pasar produk UMKM di wilayah Kecamatan Genuk sangat layak untuk diunggulkan, sehingga menjadi salah satu kudapan yang disajikan pada kegiatan rapat-rapat ataupun kegiatan lainnya. Kemudian yaitu wisata religi. Keberadaan makam Wali Yuwah Said Jumadil Kubro di tepi Jalan Arteri Jo Sudarso Kelurahan Terboyo Kulon memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Di situ, potensi ekonomi masyarakat menerima para peziarah sangat terbuka lebar. Setiap hari, ratusan peziarah telah datang ke komplek makam tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu daun pisang kelutuk. Keberadaan plastik sebagai pembungkus makanan atau hasil produk yang telah mendominasi berbagai hasil produk tidak mengurangi keberadaan dan pentingnya daun pisang untuk pembungkus hasil olahan atau industri rumah tangga. Misalnya yaitu untuk bungkus makanan lontong, lopis, dan jajanan pasar lainnya. Daun pisang jenis kelutuk di Kelurahan Sembung Harjo, Benget Ayu Wetan, Penggang Lonlor, dan Kudu merupakan potensi wilayah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada Januari 2022, Kelurahan Benget Ayu Kulon melakukan pemekaran daerah, sehingga dari populasi yang awalnya sebanyak 11 RW, kini menjadi 12 RW yang mengepalai kurang lebih 11 RT. Oleh karena pemekaran yang baru saja diresmikan tersebut, RW 12 Kelurahan Benget Ayu Kulon masih memiliki berbagai macam permasalahan teknis untuk beroperasi sebagai wilayah RW. Permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah perangkat pengurus RW, uang kas serta anggaran, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut menciptakan permasalahan lain yang berhubungan dengan fasilitas wilayah RW, seperti diantaranya adalah taman umum yang belum terurus dan pengadaan tempat sampah yang terlarang oleh belum terkumpulnya kas dan anggaran. Selain itu, secara umum, Kelurahan Benget Ayu Kulon memiliki berbagai masalah yang kurang lebih identik dengan masalah di wilayah Kecamatan Genuk, yaitu diantaranya adalah banjir yang terkadang datang ketika musim hujan dan masalah demam berdarah. Berdasarkan permasalahan di atas, saya telah melaksanakan program kerja KKN, yaitu bernama Garda Tempat Sampah Pilah Melawan Penumpukan Sampah dan Limbah, yang menargetkan tempat-tempat umum di RW 12 Kelurahan Benget Ayu Kulon yang dapat menjadi titik pembuangan sampah rumah tangga oleh masyarakat RW Kelurahan Benget Ayu Kulon, dengan harapan masyarakat akan membuang sampah di tempat yang telah disediakan dan mulai melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Selain program kerja tersebut, saya juga telah melaksanakan program kerja lain, seperti yaitu operasi pembagian sedotan kertas sebagai alternatif sedotan plastik, sosialisasi anti narkoba, dan pencegahan pandemi COVID-19 di wilayah Kelurahan Benget Ayu Kulon. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan PJN atau pengecekan centek lampu, kerja bakti, dan penanaman toga, serta sosialisasi kesehatan untuk anak dan balita. Di sini saya mau menanyakan Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai KKN Undip di RW 12 Kelurahan Benget Ayu Kulon ini Pak? Ya, menurut saya pribadi dan secara umum, ya, saya anggap sudah baik. Dan kegiatannya juga berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan perencanaan yang kalian rencanakan. Buat taman. Kemarin ya terima kasih bagi kami atas nama warga RW 12 dari kalian semua para mas-mas yang ikut KKN dari Undip kemarin memberikan tong sampah, terus kegiatan pertama, terus memberikan pembinaan, memberikan arahan di posyandu, lalu di PAUD. Yang belum kan tinggal TPQ tinggal sore kan maksudnya, tidak apa-apa, sudah cukup baik, jalan dengan baik sesuai dengan perencanaan kalian semua. Dan kami sebagai atas nama warga RW 12 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga kalian semua nantinya benar-benar bisa sukses, berhasil, dan sesuai dengan cita-cita kalian semua. Untuk berguna bagi nusa dan bangsa. Bagi yang mau ditanyakan, monggo. Untuk kedepannya bagi kamu apa ya? Saran kami, belajarlah demikian yang tekun,
sesuai dengan bidang kalian masing-masing, sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Jadi sekian banyak 7 orang kemarin ya, itu kan tidak sama satu sama lain. Itu saya itu rajin belajar dan juga dalam bermasyarakat kalian harus akrab. Sebab apa? Pendidikan bukan hanya di sekolahan. Pengalaman di sekolahan belum tentu, teori yang di sekolahan, di kampus belum tentu sesuai yang ada di lapangan. Karena pengalaman-pengalaman di lapangan ini di masyarakat kalian gabungkan jadi satu, akan lebih bagus untuk masa depannya. Dari saya. Demikian dari saya, Puspanintias Mutiara Putri dari Prodi Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Tim 1 KKN Undip 2021-2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.